saya cobain, you have to. Nah, cuman begitu balik lagi ke Jakarta, everything is back in my routine. Dan kalau saya tuh simple, nggak ikutin kayak misalnya harus diet ini, diet itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. It's very simple. Semua yang saya makan di rumah saya itu pasti sesuatu yang jelas dia misalnya dari pohon atau animals atau jadi nggak ada processed food, alami, benar. Jadi no processed food. Minim proses ya. Itu Exactly. berarti kunci. Itu yang saya kayaknya makan. nyambung banget deh tadi sama Jansen ini ahli gizi betul ya. Iya, Betul iya, emang bawa ahli itu. Nah, tadi betul. Iya kayaknya nyambung banget ya. Coba Beb. jelasin seperti apa. Karena kan aku baru melahirkan nih, anak aku baru 10 bulan. Oke. Which is aku nggak suka diet juga sih. Orang-orang aja, ya walaupun memang udah kelihatan turun, tapi masih ada lah 3 kilo, 4 kilo lagi. Gimana ya? Sebenarnya gini, yang perlu kita ketahui bahwa apabila kita melakukan diet, itu nanti ada on diet dan off diet. Oh, oke. Nah itu berbahaya. Oh. Jadi persepsi bahwa seseorang sedang melakukan diet artinya harus menghindari banyak jenis makanan. Padahal itu sangat berbahaya karena kenapa? Dapat menyebabkan gangguan perilaku konsumsi. Jadi di saat dia sudah off diet, langsung semuanya dimakan. Iya benar. Tanpa Iya. mikir. Terlalu restriktif. Berarti kalau kayak tadi, kayak Farah gitu kan, apapun dimakan selama Ya. memang itu tahu dari mana, selama kita lagi jalan-jalan sayang banget kalau nggak nyobain semua makanan di Saya daerah yakin itu. kalau Farah itu memiliki apa yang disebut dengan mindful eating. Apa Jadi dia mindful eating itu artinya makan dengan benar-benar merasakan taste dari makanannya Iya. dan tidak terlalu terburu-buru. Jadi benar-benar menikmati makanannya. Iya. Jadi tidak berlebihan makannya. Yang Benar. Nggak harus begitu juga sih. Exactly. Mbak. Betul, ya. Jadi bukan cuma kayak makan untuk ngenyangin perut aja, tapi begitu saya makan tuh saya Menghargai. benar-benar ya menghargai, menikmati, I appreciate everything yang ada di piring itu gitu. Jadi yang saya order pun juga bukan cuman oh kayaknya ini bisa bikin kenyang nih, it's not like that. Berarti Farah nggak makan mie ayam ya? Saya kan suka mie ayam abang-abang. Mie ayam abang-abang enak kayaknya juga. nikmatinnya gimana, Beb? nikmat juga, Beb. Kamu gitu cobain aja. coba ke restoran Padang, rendang, opor, gulai otak, semuanya kalau dinikmatin akan jadi Betul. lemak gak? Tetap aja kayaknya kalau ke restoran Padang ya terlalu. Enggak, dengan menikmati makanan itu sendiri kita jadi tidak berlebihan makannya. Oh itu Jadi apa, Beb? kunciannya nggak berlebihan, Dengan Beb. menikmati Karena sudah makanannya. kalau udah capai titik nikmat ya udah gitu. Nah, tapi Ah, hari ini mungkin saya sedikit bahas tentang diet mayo ya. nah itu tuh lagi tren tuh. Itu banyak sekali bagus yang atau enggak? ikutan. Jadi begini, sampai banyak catering-catering diet yang melakukan atau Promo memberikan tuh. promo Iya. tentang diet mayo. Itu tentunya tidak bagus. Enggak bagus. Karena- Tuh, tetangga. Nah. Enggak Rame bagus. nih langsung ditembak nggak bagus Tuh, gimana? untung aja aku waktu di endorse nggak mau, Beb. Endorse mulai ya. Istriku ratu endorse. Enak aja bukan, dibayar, Beb. Karena begini, tubuh kita tetap membutuhkan yang namanya garam atau sodium. Karena itu adalah salah satu elektrolit yang membuat tubuh kita berfungsi secara optimal. Dengan menghilangkan sodium itu, otomatis yang turun hanya berat air. Berat air. Karena Jadi bukan tubuh lemak kita, ya. 55-65% itu kadar air. Jadi ada gap 10%. Jadi misalnya olah beratnya 50-an, itu otomatis bisa kurang 5 kilo dalam 2 minggu. Karena ada itu tadi, kadar air di tubuh. Kadar air yang berkurang bukan Cuma lemak yang retensi berkurang. air saja. Iya, Padahal benar. air juga diperlukan dong sama Betul. tubuh. Iya, dan terus gini dok, kalau saya tuh ya, walaupun kan banyak yang bilang kalau misalnya traveling ini semua dimakan kok badannya tetap gitu. Of course yang namanya, excuse me, olahraga itu paling Betul, penting ya. itu nomor satu. Dan yang kedua, saya tuh udah punya feeling kayak, saya nggak makan goreng-gorengan loh dok. Oke. Dan orang bilang, tapi kan enak, jangan nyiksa diri. Nah. I don't nyiksa diri. Farah seperti saya. Jadi sampai sekarang tuh kalau ngeliat gorengan tuh malahan kayak geli gitu, kayak bukan apa ya kayak bleh, like I don't, it's karena not udah attractive. di sini. Jadi Iya, ada bagi saya pepatah. itu nggak attractive. Jadi kadang kemakan satu gigit pun I knew it's like gorengan gitu kan. Ini pasti digoreng ya, dilepehin bukan karena kayak nyiksa diri, Karena tapi ada pepatah I ini hate juga. it, like I don't like it gitu. Yang bilang, Karena apa? tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau udah lama dia nggak makan makanan ini, jadinya nggak ada keinginan untuk makan lagi. Tapi dok, yang mungkin ya yang paling bikin saya nggak suka gorengan, I know how it feels. Begitu masuk ke tubuh, apa efeknya ke tubuh? Karena nggak langsung my energy level itu langsung Drop, berkurang. ya. Jadi kalau Iya, kita iya, udah benar. biasa makan makanan yang clean, begitu kita makan sesuatu kayak gorengan, it takes away your energy. Yes. Langsung kayak aduh kayak males, capek, Langsung mau berat tidur badannya. berat, exactly. Aku Dan ngerasain saya itu tuh benar nggak- sama. nggak Karena suka. memproses gorengan, tubuh memproses gorengan itu yang minyak Iya. minyak jenuh itu susah.
Pantesan, jadi I hate the feeling kalau badan berat gitu. Karena kan jadwal saya kan dari pagi sampai malam tuh kan I'm very active. I like to do my workout, I like to do everything like regularly. Nah begitu makan sesuatu yang bikin badan berat dan ngantuk, I hate it. I hate Bener-bener, that tapi feeling. itu tidak kayaknya berenergi. emang mindset jadinya, karena Betul, temenku itu juga mindset. ada MSG tuh, ya kan? Dia temenku Pongki Beb, Oh iya, Pongki kenapa Barata. Pongki? Kenapa? Dia kan udah nggak makan yang ber-MSG sama sekali. Iya. Ketika kan kalau kita makan kita nggak tahu kan itu abangnya atau siapa pakai atau enggak. Pas dia makan ada MSG, pasti dia langsung sakit kepala. Iya. Itu karena It's true. Ini tubuhnya pasti lebih ada sensitif. MSG nih. Yeah, Ya I kan? feel that way. Karena badan akhirnya udah bisa Iya, mengontrol sendiri iya, kayak betul, begitu iya, ya. betul, betul. Benar. Oh gitu. Benar. Jadi kalau sudah lama nggak makan MSG, itu Iya. tubuhnya lebih sensitif terhadap makanan yang ber-MSG. Oh gitu. Nanti berarti- langsung tenggorokannya kering, langsung berasa sakit gimana. kepala. Iya bener-bener. Dulu saya pernah kayak ikut I did detox cleanse. Jadi makan yang benar-benar clean food. Ini bagian putih dari mata saya tuh Lebih langsung putih. shiny. Ya. Dan I remember pertama kali makan yang sesuatu not so clean. I think I had wine or something like Tapi that. perlu- Begitu masuk tubuh langsung kerasa. It takes away the energy. Kata Ini Jensen perlu butuh apa diluruskan nih? juga bahwa detox itu sudah dilakukan oleh tubuh kita sendiri. Seperti dari Alami. bernafas, dari Buang feses, buang air, kayak air, begitu itu udah ya? detox. Oh, Mungkin gitu. yang dimaksud Farah itu adalah membantu proses alami detox dengan makan makanan lebih banyak, sayur, buah. Iya, pokoknya non-processed food. Nah, Semuanya itu non-processed. kuncinya. Berarti nanti Ya. kita lanjutin lagi nih Beb, karena kan katanya makan malam itu bikin gemuk, terus air dingin bikin gemuk. Nah, ya, nah boleh itu itu nanti dibahas. Ya, akan itu harus dipatahkan diluruskan. sama Bener-bener. ahli gizi. Iya. Makan banyak bikin gemuk katanya. Ya iyalah ya. Makan Kalau itu banyak memang iyalah iya. bikin gemuk. Oke, Olahraga bikin makanya jangan sehat. kemana-mana, tetap di Morning Beb. Duh, penasaran kita semua ya. Jadi benar sih ya ini tuh. Hai, morning Beb. Gimana ibu-ibu, seru-seruan nggak saya panggil Beb? Oke. Yang pertama, ini ada beberapa komen di Instagram saya yang waktu pas saya posting status, terus dia bilang, Semi Simorangkir ya? Nggak ngerti maksudnya apa dibilang Semi Simorangkir. Mungkin saya sih percayanya karena mungkin suara saya ya yang mirip Semi Simorangkir ya. Masa muka saya? Come on! Saya lebih nggak oke daripada Semi Simorangkir. Puas! Nggak, gue nggak ngomongin Semi Simorangkir nggak oke. Nggak maksudnya, ya pasti suaranya lah ya, suaranya. Positive thinking. Ini siapa? Oke, langsung saya blok aja. Nomor 2, ada saya pernah posting status di Instagram bilang kalau ayo kita berharap yang baik terjadi di hari ini. Terus tiba-tiba ada yang komen bilang don't expect too high, not all the people have the same heart as you. Terus dia mentahin aja gitu postingan gua. Ya udahlah ya, mungkin dia baru berangkat kerja, mungkin dia nggak sempat keramas, rambutnya lepek, habis itu dia kesenggol ojek, habis itu dia kena comberan, habis itu dia masuk di got, masuk neraka. Ya, jadi kayak gitu kali ya. Jadi dia lagi bad mood, jadi kita maklumin aja ya. Tapi waktu itu saya sempat balas adalah, saya balasnya dengan sangat bijak sih. Pas dia bilang, nggak semua orang tuh nasibnya kayak lo, baik kayak lo. Terus gue balas dengan bijak dan sangat sabar, gue bilang, whatever. Gak apa-apa. Sabar. Makasih, Beb. Wah itu tadi jawab haters dari John Martin. Sampai masuk got, masuk ini, sampai masuk neraka katanya. Wah. Tapi kalau aku bilang itu tidak terlalu haters. Haters Iya, ya. tuh misalnya, ih muka kamu kayak comberan. Nah itu. Itu bukan haters lagi, itu jahat banget. Iya, Emang tapi ada yang begitu di ada sosial media. memang. Di sosial media kan ada yang begitu, dibilang pose gue kayak lagi mau ke toilet lah, apalah, ada Kalau lah pas ke itu. kita nggak apa-apa, pas ke orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita Iya, itu sudah keterlaluan. Jangan ngina-ngina, maksudnya keluarga lah, anak itu, pengen gue. Ingat, Sini ada satu lawan satu sama gue. Oke, sekarang kita mau live Kalau gue chat mau nih. kalau dia ada undang-undang, gue mau
satu lawan satu. Beda nih kalau ini ngajaknya berantem. Nih. Oke, nih kita lihat nih, ada dari Benisha Askana, katanya saya lagi mencoba diet mayo, apakah baik untuk kesehatan? Tadi sudah dijawab ya, jadi tidak baik. Oke, berikutnya dari Angga Andrea. Pertanyaannya adalah, buah-buahan apa saja yang bisa menyehatkan? Semua buah kayaknya sih Kayaknya sehat. semuanya ya. buah sehat ya. Tapi Kayaknya mungkin nggak- apa yang paling bagus vitamin C-nya, apanya mungkin nanti kita jelasin lagi. Oh Ya, Beb, ya? baiklah. Terus kemudian ada Dianisa. Kak Farah Queen kasih tips dong untuk makan malam yang sehat. Kalau saya suka makan berat, sama dong nasi goreng kambing endes. Itu memang juara. Tengah malam makan nasi goreng kambing, martabak kubang. Ayo Iya, sini emang. Beb, kita Ayo, tanya Beb. langsung. Nah terima Makasih kasih yang buat... udah kirim live chat. Kok bisa bareng ya Beb? Iya, Bisa namanya kita hati jodoh, ya. sehati. Oke, itu bisa jelasin nggak Farah kalau misalnya dia tips makan malam yang sehat itu seperti apa? Kalau aku tuh jujur ya masih goreng kambing, ya kan mie ayam, martabak. Well, I mean, Mama Ola, makan